Part 3. Kamu, Sari dan Indah diajak Bidan Yuyun ke rumah Bu Warsi. Kamu pergi sangat pagi sekali, ketika matahari baru saja muncul dan embun baru saja menguap. Dalam waktu sebulan, kewajiban bidan yang biasanya bertugas di kampung-kampung bukan saja membantu persalinan, tapi biasanya juga ikut merawat bayi, mulai dari memandikan sampai memilihkan makanan untuk si ibu yang baru melahirkan. Apalagi untuk pasangan muda yang belum pernah memiliki anak, biasanya seorang bidan dengan telaten memberikan bimbingan, mulai dari segala hal tentang mengurus bayi dan menjaga kondisi fisik si ibu pasca melahirkan. Ketika sampai di rumah Bu Warsi, kamu disambut dengan suara tangisan bayi. Bidan Yuyun langsung mengambil alih si bayi, sedangkan kamu mencoba beradaptasi dengan mencuri pandang mengamati setiap sudut ruangan. Kamu melihat 5 orang anak yang sedang tertidur pulas beralaskan kasur tipis di ruang tengah. Usia mereka tidak terlalu jauh. Yang paling besar mungkin sekitar 12 tahun dan yang paling kecil mungkin 3 tahunan. Tidak terlalu banyak ruangan di rumah Bu Warsi. Hanya ada ruang tengah, ruang tamu, dan 1 kamar. Kamu juga memperhatikan sebuah pintu yang kemudian terbuka, di mana kamu melihat suami Bu Warsi keluar. Rupanya ruangan itu berupa dapur dengan lantai tanah cukup besar jika dibandingkan kamar di mana tempat Bu Warsi terbaring dengan bayinya. Bu Warsi sedikit berteriak meminta suaminya untuk menyiapkan air hangat untuk memandikan bayi. Bu Warsi memang tidak terlalu banyak bergerak. Dia hanya terbaring lemas di atas kasur. Bidan Yuyun meminta Sari dan Indah untuk membantu Bu Warsi mengganti kain yang dililitkan ke perutnya. Di kampung, jika seorang wanita baru saja selesai melahirkan, biasanya dia akan dililitkan kain di perutnya. Katanya, itu dilakukan untuk mencegah peranakan atau rahim agar tidak turun. Mengenai kebenarannya menurut medis, tidak tahu, tapi di kota, wanita yang melahirkan sudah jarang atau bahkan tidak ada yang melakukannya. Kamu diminta Bidan Yuyun untuk menyiapkan air untuk mandi bayi. Setelah itu, kamu pergi ke dapur untuk mengambil alih tugas suami Bu Warsi. Nama saya Dewi, Pak. Saya mahasiswi yang sedang membantu Bidan Yuyun. Kata kamu memperkenalkan diri. Saya Rahman, cetus suara suami Bu Warsi. Kamu memperhatikan bahwa Pak Rahman, suami Bu Warsi ini tampak datar saja ketika memperkenalkan diri. Sangat aneh untuk ukuran orang yang baru saja mempunyai bayi, pikir kamu. Tidak tampak antusias dan rona bahagia tidak terpancar di wajahnya. Air di dalam panci mulai mengeluarkan asap. Pak Rahman memasukkan kayu ke dalam tungku. Api semakin besar. Tidak begitu lama terdengar suara kendaraan dari arah pintu belakang. Nanti airnya tolong dituang ya Mbak, embernya ada di sebelah sana. Saya mau berangkat kerja dulu, kata Pak Rahman sambil beranjak dari duduknya. Dia pergi mengenakan baju lengan panjang, topi, dan sepatu karet. Di pinggangnya sebuah golok terikat. Setelah mengambil kantong kain yang tergantung di pintu belakang, dia pun langsung pergi tanpa mengucapkan salam, apalagi pamit pada istrinya yang ada di dalam rumah. Ketika pintu belakang sedikit terbuka, kamu melihat sebuah mobil truk membawa rombongan pria. Ada yang terlihat masih muda, tapi kebanyakan usianya sepantaran dengan Pak Rahman. Kamu duduk di atas bangku, mengatur kayu di dalam tungku agar tidak padam. Terasa hangat sekarang, karena saat jalan kaki dari rumah Bidan Yuyun, kabut masih menyelimuti yang membuat wajah kamu terasa sedikit beku. Air di dalam panci pun mulai mengeluarkan bunyi. Buih-buih kecil mulai meletup-letup. Kamu berdiri berjalan menuju rak tempat perabotan dapur. Terletak semua di sana. Kamu melihat baskom merah tertutup daun pisang. Kamu pikir mungkin itu tempat untuk memandikan bayi. Saat kamu mengangkat daun pisangnya, kamu melihat seonggok daging masih merah dan segar. Hidung kamu dengan cepat mencium bau amis yang membuat kamu memalingkan wajah dan merasa mual.
bukan cuma karena baunya, tapi karena kamu tahu itu adalah ari-ari bayi yang membuat kamu merasa jijik. Kenapa? Tanya Sari dari balik pintu. Mungkin suaramu cukup keras hingga terdengar sampai ke dalam. Tangan kamu menunjukkan pada benda yang membuat merasa mual. Setelah mengetahui ada ari-ari di dapur, keadaan rumah menjadi sedikit kacau. Bu Warsi terlihat kesal. Dia terus mengeluarkan kata-kata makian pada suaminya. Padahal Pak Rahman tidak ada di rumah. Bu Warsi seperti tidak peduli dengan keberadaan kami. Dia masih terus saja mengomel saat itu dengan suara yang cukup kencang, hingga membangunkan kelima anaknya yang sedang tidur dari tadi. Menurut Bu Warsi, semalam setelah beres melahirkan, dia kira suaminya sudah melakukan tanggung jawabnya untuk mengurus ari-ari. Ada dua cara di kampung ini bagaimana memperlakukan ari-ari menurut Bidan Yuyun yang diceritakan pada kamu. Pertama, ari-ari bisa dihanyutkan di kali, tapi sebelumnya harus melewati proses adat yang sederhana. Kedua, ari-ari bisa dikubur di pekarangan rumah, tapi harus dijaga selama 40 hari dengan meletakkan beberapa bumbu dapur yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus, dan juga diteringai setiap malam dengan lampu cempor atau lampu yang warna kuning biasanya ya. Kebanyakan warga melakukan cara pertama karena dinilai lebih mudah dan aman terhindar dari gangguan makhluk halus. Mengetahui anaknya sudah bangun, omelan Bu Warsi kini berpindah, bukan lagi untuk suaminya. Anak yang paling kecil menangis. Mungkin dia ketakutan karena begitu bangun melihat ibunya sedang marah. Anak yang paling besar diomeli karena terlihat tidak bersemangat ketika disuruh untuk memandikan adik-adiknya. Setelah beres memandikan bayi, Bidan Yuyun menawarkan diri untuk mengurus ari-ari. Karena menurut kepercayaan, ari-ari memang hukumnya pamali jika digeletakkan begitu saja terlalu lama. Kamu, Sari, dan juga Indah ikut membantu. Bidan Yuyun memutuskan untuk menguburnya saja di pekarangan rumah setelah mendapat persetujuan dari Bu Warsi, karena tidak mungkin menghanyutkannya di kali. Mengingat hari masih pagi, tidak ada pria yang tinggal di rumah ketika pagi hari. Mereka semua sudah berangkat ke ladang ataupun sawah untuk bekerja. Karena upacara adat sederhana yang dilakukan untuk menghanyutkan ari-ari ke kali hanya boleh dilakukan oleh pria. Kalau dilakukan oleh wanita, hukumnya pamali. Begitu menurut kepercayaan warga desa. Kamu kebagian tugas untuk membuat lubang. Kamu menggali tanah dengan golok dan tongkat kayu. Tidak terlalu sulit karena tanahnya begitu gembur. Lubang yang kamu buat dalamnya sekitar setengah meter. Setelah ari-ari yang dibungkus kain itu terkubur dalam tanah, Bidan Yuyun meletakkan piring kaleng di atasnya. Di atas itu berisi 1 cabai merah, 1 bonggol bawang putih, 5 buah lidi dari pohon aren yang diikat dengan kain. Setelah itu ditutup dengan keranjang yang terbuat dari bambu. Semua benda itu dipercaya bisa mengusir makhluk halus. Nanti malam jangan lupa dikasih penerangan pakai lampu ya Bu, pesan Bidan Yuyun kepada Bu Warsi. Anak pertama Bu Warsi menghidangkan teh hangat ketika kamu sudah selesai mencuci tangan. Setelah itu, dia kembali ke dalam dapur, terlihat sedang sibuk untuk menanak nasi. Semua itu dilakukannya sambil menggendong adiknya yang paling kecil yang dari tadi rewel dan tak mau turun dari gendongan. Maaf Bu, tidak ada makanan kecil, cuma sekedar teh tawar saja, kata Bu Warsi yang sedang menyusui bayinya. Tidak apa-apa Bu, kita kesini kan buat bayi, bukan buat ngemil, Bidan Yuyun menjawab sambil tersenyum. Selanjutnya yang terjadi adalah perbincangan biasa tentang banyak hal. Bu Warsi juga sempat menanyakan tentang kamu, mulai dari asal kota sampai status sebagai mahasiswa. Sedangkan ketiga anak Bu Warsi yang berada di ruang tengah terlihat tidak bisa diam. Sesekali mereka bertengkar karena berebut mainan.
yang membuat Bu Warsi marah dan membentaknya. Kamu dan Sari sempat mencoba menggendong dan membujuk agar berhenti menangis. Tapi anak Bu Warsi ini bukan anak yang mudah akrab dengan orang lain. Sedang kamu juga sempat ingin membantu anak tertua Bu Warsi yang sedang sibuk di dapur. Namun Bu Warsi mencegah kamu. Tidak usah repot-repot, Mbak. Dia sudah terbiasa, ucap Bu Warsi. Kamu merasa kikuk dengan situasi di rumah Bu Warsi. Anak kecil yang menangis, seorang ibu yang mengomel dengan keras, sementara saudaranya yang lain tampak sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi rupanya Bidan Yuyun seperti tidak terlihat bingung dan canggung. Apakah dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini? Apakah ini sebuah kewajaran untuk sebuah keluarga yang tinggal di desanya? Rumah Bu Warsi bukanlah rumah yang besar. Ruang tamunya hanya seukuran persis dengan ukuran kamarnya. Satu-satu ruangan yang cukup besar adalah bagian dapur yang berlantai tanah di belakang. Dinding rumahnya setengah terbuat dari beton dan setengahnya lagi terbuat dari bilik bambu. Tumpukan baju kotor menggunung di atas ember yang ditaruh di dekat pintu kamar mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Isinya popok bayi yang dicampur dengan baju anggota keluarga lainnya. Selama berada di kamar, kamu merasa tidak nyaman. Kamu ingin keluar ruangan tapi tidak ada alasan yang tepat. Saat itu kamu ingin memindahkan ember itu, tapi takut tindakannya dinilai tidak sopan. Sampai akhirnya anak tertua Bu Warsi datang mengambil dan membawanya keluar. Kamu merasa simpati terhadap anak tertua Bu Warsi. Mungkin selama Bu Warsi melahirkan, semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan rumah semuanya dia yang mengerjakan. Ketika hari sudah menjelang siang, Bidan Yuyun, kamu, Sari dan Indah akhirnya pamit pulang. Apakah anak Bu Warsi yang besar itu tidak sekolah, Bu? Tanya Sari dalam perjalanan pulang. Selain kamu, ternyata Sari juga bersimpati kepada anak Bu Warsi. Sekolah? Tapi kalau dia berangkat sekolah, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah, bukan? Beginilah kondisi keluarga di kampung ini. Ibu tahu kalian pasti merasa canggung saat di rumah Bu Warsi tadi, kan? Tidak ada yang menjawab pertanyaan Bidan Yuyun saat itu. Kenapa Bu Warsi nggak KB, Bu? Tanya kamu. Sudah pas lahiran anaknya yang ketiga, ibu sudah kasih anjuran untuk KB. Sudah pakai pil KB dan suntikan juga. Tapi ya begitu, kadang lupa. Bu Warsi itu sibuk. Dia membantu suaminya buat cari uang. Kalau sedang sehat, dia bekerja di kebun atau sawah orang. Oh iya, kalau suaminya kerja di mana, Bu? Tadi saya lihat dia berangkat pakai truk dengan bapak-bapak. Tanya Sari. Suaminya kerja di peternakan sapi peras. Letaknya tidak jauh kok dari kampung ini. Tuh, di dekat hutan milik perhutani, kata Bidan Yuyun sambil mengangkat tangan. Kebanyakan kepala keluarga yang tidak memiliki kebun atau sawah bekerja di sana. Sebelum ada peternakan sapi, biasanya mereka bekerja serabutan. Alhamdulillah, masalah keuangan mereka sekarang bisa terbantu. Bidan Yuyun melanjutkan. Kamu berjalan paling belakang, memperhatikan Bidan Yuyun yang terus memberikan informasi mengenai kampung dan warga sini. Hari ini, pikiran kamu bukan hanya berfokus pada pelajaran yang diberikan Bidan Yuyun tentang ibu hamil dan bayi saja, tapi lebih dari itu. Kamu mulai bisa memahami kenapa Bidan Yuyun mau mengabadikan dirinya di desa terpencil ini, meninggalkan kota asalnya yang jelas-jelas tempat kelahirannya. Mungkin bukan rasa bangga atau bahagia, tapi rasa getir dan prihatin yang mengikat Bidan Yuyun dengan desa ini. Atau rasa tanggung jawab karena mungkin dirinya memiliki kepedulian yang tinggi. Mungkin hanya kemungkinan yang dipikirkan kamu saat perjalanan pulang dengan Bidan Yuyun saat itu. Bersambung.